Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurrahmi, MPM 201012726120. Sini akan mempresentasikan teknik pengumpulan data dalam mata pelajaran metodologi penelitian. Pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk peneliti demi mengumpulkan data yang merujuk pada suatu kata abstrak yang tidak diwujudkan dalam benda, tapi hanya dapat dilihat oleh penggunanya. Misalnya adalah melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atau tes, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dilakukan pengumpulan data untuk penelitian agar data dan teori yang ada di dalam validasi dan juga sesuai kenyataan. Sehingga peneliti harus benar-benar terjun langsung dan mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui validasi atau kebenaran konsep penelitinya. Secara umum, teknik pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan data pendukung yang ada di lapangan demi keperluan peneliti. Dan teknik yang dilakukan sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang dipilih oleh peneliti itu sendiri. Di dalam melakukan teknik pengumpulan data atau proses pengumpulan data, keberadaan instrumen dan peneliti menjadi bagian yang sangat integral dan termasuk ke dalam komponen metodologi penelitian karena instrumen penelitinya berupa alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki masalah yang diteliti. Tentu saja keberadaan instrumen tersebut akan membantu berbagai penelusuri terhadap gejala yang ada pada penelitian sehingga dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau menyanggah berbagai hipotesis. Oleh sebab itu, instrumen yang digunakan harus memiliki validasi dan rehabilitasi yang baik. Sebelum memulai melakukan teknik pengumpulan data, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Data biasanya sudah dilakukan oleh beberapa variabel penelitian. Ketika semua data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah data sehingga data yang dikumpul memiliki arti karena diolah dengan sistematis. 2. Data yang sudah diolah tersebut dipakai dan dipilih berdasarkan data yang berhubungan atau relevan dengan konsep, kejadian, atau objek peneliti. Datanya bisa berbentuk huruf, angka, simbol, gambar, dan lainnya. Yang ketiga, setelah itu pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti yang diungkap dalam bentuk hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap pernyataan peneliti. Data yang sudah dikumpulkan ditentukan oleh berbagai variabel yang ada di dalam hipotesis dan dikumpulkan dalam berbentuk sampel yang sudah ditentukan sebelumnya, dan sampel yang digunakan untuk menganalisis sasaran penelitian. Proses pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja ada proses yang harus dilakukan. Proses yang harus terlaksana secara sistematis dan terarah agar data yang dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya. Karena pada dasarnya proses pengumpulan data dalam teknik mengumpulkan data ini harus bisa membuktikan hipotesis dari data yang hasilnya sudah dikumpulkan oleh peneliti. Ada 8 tahap atau proses yang harus dilakukan sebagai tahapan pengumpulan data. Yang pertama, tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Proses atau tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengumpulkan data ini mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan konsultasi dengan para ahli sehingga peneliti benar-benar mengerti isu, konsep, dan variabel yang ada dalam penelitian. Yang kedua, mempelajari melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data yang akan dikumpulkan.
Tahap kedua atau proses yang dilakukan setelah tinjauan literatur adalah peneliti harus mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang kemudian penelitinya bisa diterima dan juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang bersangkutan. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Tahapan selanjutnya adalah membina hubungan baik dengan responden dan lingkungannya. Ini termasuk mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dengan cara berpikir mereka melalui suatu bahasa yang digunakan dan lain sebagainya untuk mendukung berlangsungnya penelitian. Yang keempat, uji coba atau pilot study. Selanjutnya tahap yang harus dilakukan adalah melakukan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi, bukan sampel. Maksudnya untuk mengetahui apa instrumen yang digunakan cukup dipahami, bisa digunakan komunikatif atau tidak, dan lain sebagainya. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pernyataan. Setelah itu, instrumen yang sudah didapatkan disusun dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pernyataan yang dirumuskan harus mendukung makna yang signifikan dan substantif. Yang keenam, mencatat dan memberikan kode, recording and coding. Setelah instrumen peneliti disiapkan, dilakukan pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Berbagai informasi yang diperoleh ini perlu dicatat guna memudahkan proses analisis. Yang ketujuh, cross-checking, validasi, dan rehabilitas. Setelah itu dilakukan metode cross-checking terhadap data yang didapatkan untuk menguji lagi kebenaran dan memeriksa sehingga tidak ada keraguan terhadap validasi dan rehabilitasinya. Yang ke-8, pengorganisasian dan kode ulang data yang telah dikumpulkan supaya dapat dianalisis. Tahapan terakhir setelah data terkumpul, penulis harus melakukan koordinasi terhadap berbagai data yang sudah dikumpulkan dan bisa memulai menganalisis data tersebut sehingga tidak ada data yang kurang valid. Teknik pengumpulan data. Setelah memahami pengertian dan juga proses pengumpulan data, selanjutnya akan dijelaskan mengenai berbagai teknik pengumpulan data. Setidaknya ada 4 teknik pengumpulan data. Berikut merupakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono 2017. 1. Observasi atau pengamatan. Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk. Dengan teknik observasi, peneliti biasanya terjun ke lokasi yang bersangkutan untuk memutuskan alat yang kurang tepat untuk digunakan. Yang kedua, kuesioner atau angket. Teknik kedua adalah kuesioner atau kuesioner, yang artinya teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang berperan sebagai responden agar dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Meski terlihat mudah, teknik ini cukup sulit digunakan jika jumlah respondennya besar dan tersebar di berbagai wilayah. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat memilih teknik pengumpulan data kuesioner, yaitu isi dan tujuan pertanyaan ditujukan untuk mengukur mana yang harus ada dalam skala yang jelas dan pemilihan jawaban. Bahasa digunakan harus sesuai dengan kemampuan responden, sehingga tidak mungkin menggunakan bahasa penuh dengan istilah asing atau bahasa asing yang tidak dimengerti responden. Tipe dan bentuk pertanyaan biasa terbuka atau tertutup. Terbuka artinya jawaban diberikan bebas, atau tutup biasanya responden hanya boleh memilih menjawab yang sudah disediakan. Ketiga, interview atau wawancara. Teknik wawancara atau
interview ini digunakan secara tatap muka melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dengan responden atau narasumber atau sumber data. Teknik pengumpulan data dengan wawancara biasanya dilakukan berbagai studi pendahuluan, karena teknik ini tidak mungkin dilakukan jika respondennya dengan jumlah besar. Keempat, dokumen. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumen, yang mana peneliti mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa sudah berlalu, baik dalam bentuk lisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Biasa diambil dari catatan harian, secara kehidupan, biografi, peraturan, dan sebagainya. Jenis-jenis data. Dalam teknik pengumpulan data, tentu saja dibutuhkan data yang berupa fakta yang valid sebagai informasi, sehingga ada beberapa jenis data yang bisa dipilih dan dikategorikan. Pembagian data ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan tipe penelitian. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi atau deskripsi yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kualitas sebagai sebuah fenomena yang tidak bisa diukur secara numerik. Contoh data kualitatif misalnya deskripsi suatu daerah yang diteliti, biografi narasumber yang sudah dijadikan referensi dalam penelitian, sejarah berdirinya suatu tempat yang diteliti. Kedua, data kuantitatif. Sementara itu, data yang didapatkan pada teknik pengumpulan data berupa data kuantitatif, maksudnya jenis data yang dapat diukur atau measurable dan bisa dihitung langsung berbagai variabel angka atau suatu bilangan. Variabel ini menjadi atribut atau karakteristik untuk mengukur atau mendeskripsikan suatu kasus atau objek pada penelitian tersebut. Contohnya, data kuantitatif misalnya, data jumlah karyawan setiap tahun pada suatu perusahaan yang akan dijadikan suatu objek penelitian. Data penjualan barang pada suatu toko setiap harinya. Data mengenai usia siswa dalam suatu kelas. Berdasarkan sumbernya, data dalam teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada teknik pengumpulan data adalah data utama atau pokok digunakan dalam penelitian. Biasanya data primer bisa mendeskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan pertama subjek peneliti atau responden, narasumber, dan lain sebagainya, kecuali data riset kuantitatif. Contoh pada data primer misalnya pada sensus ibu dan anak di salah satu kelurahan, karyawan di kelurahan tersebut akan mengambil data dari ketua RW atau RT, yang mana data tersebut didapatkan dari berbagai jumlah ibu dan anak dalam suatu kakak di wilayah tersebut. Kemudian data tersebut dijadikan data primer. Data sekunder. Data sekunder merupakan data dalam teknik pengumpulan data yang menjadikan data pelengkap, artinya data tersebut diperoleh tidak melalui tangan pertama responden atau narasumber, melainkan dari tangan kedua, tangan ketiga, dan seterusnya. Sama halnya dengan data primer, pengecualian ini berlaku pada riset kuantitatif. Misalnya, peneliti akan mencontohkan berbagai dokumen, misalnya seperti literatur atau naskah akademik, koran, majalah, pamflet, dan lain sebagainya sebagai media yang tepat mendapatkan data sekunder. Contoh data sekunder misalnya, ada catatan atau dokumentasi pada sebuah perusahaan berupa presentasi, pesan gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pajak perusahaan, dan lain sebagainya yang diperoleh melalui pembukuan atau majalah dan lain sebagainya. Yang berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 5. Pertama, observasi.
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Peneliti biasanya terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap objek penelitian diamati menggunakan panca indera. Dalam teknik ini, peneliti biasanya berperan sebagai orang asing yang mengamati secara langsung. Setelah itu, data atau hasil yang dapat dan dikumpulkan dicatat baik dalam bentuk tulisan, rekaman suara, video, foto, dan lain sebagainya. Sifat peneliti observasi ini partisipatoris, yang mana peneliti langsung bergabung dan juga melakukan pengamatan objek bersama-sama. Cara pengambilan data pada teknik observasi kedua yaitu observasi partisipasi dan non-partisipasi. Observasi partisipasi. Observasi partisipasi ini dilakukan dengan cara peneliti turut langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diteliti. Peneliti tersebut melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti, sehingga meski hanya melakukan pengamatan, peneliti ini ikut berbaur dalam kegiatan tersebut. Observasi dan partisipasi. Observasi dan partisipasi ini dilakukan dengan cara tidak berpartisipasi atau mengikuti aktivitas yang dilakukan kelompok yang teliti. Ia hanya menempatkan diri sebagai penonton. Teknik pengumpulan data ini biasa dilakukan secara diam-diam agar partisipan tidak menyadari bahwa mereka sedang diamati, sehingga akurasi data bisa terjamin. Akan tetapi, peneliti harus memiliki pengetahuan yang lebih dan sudah terlebih dahulu membaca teori-teori penelitian yang dilakukan karena teknik pengumpulan data ini akan sulit jika dilakukan hanya dengan cara mengamati saja. Contoh observasi dan partisipasi adalah misalnya peneliti meneliti tradisi atau adat pasang gambar mayang pada upacara pernikahan adat Jawa. Peneliti ini hanya melihat dan mengamati apa yang dilakukan saat berlangsung kegiatan tersebut. Keempat, wawancara. Teknik pengumpulan data berupa wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden agar mendapatkan informasi atau persepsi subjek dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti tersebut harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. 5. Eksperimental. Teknik terakhir yang ini teknik pengumpulan data dengan metode eksperimental. Artinya peneliti ini dilakukan dengan sengaja dan peneliti melakukan manipulasi terhadap suatu atau variabel tertentu yang kemudian akan berpengaruh pada variabel lain yang diukur. Teknik ini dilakukan dengan tujuan meneliti berbagai kemungkinan sebab akibat dengan menggunakan suatu atau lebih kondisi perilaku pada suatu atau kelompok eksperimen dan kemudian membandingkan hasil dengan sebagai kontrol. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.